Soal nomor 41, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Bentukan yang sesuai pada peta topografi di atas adalah gambar tersebut menunjukkan garis kontur, yang mana garis konturnya menjulang dari daerah dataran tinggi uphill menuju daerah yang lebih rendah downhill. Garis kontur menunjukkan pola yang menjorok keluar dari sisi bukit atau gunung. Nah, ini disebut dengan spur. Spur itu punggungan yang memanjang dari sisi bukit atau gunung. Kalau saddle itu cekungan yang berada di antara dua puncak yang berdekatan. Biasanya berupa tempat yang lebih rendah. Ridge itu punggungan bukit yang panjang dan sempit. Valley itu lembah yang terbentuk di antara dua pegunungan atau bukit. Maka untuk soal nomor 41 ini merupakan spur, yaitu punggungan yang memanjang dari sisi bukit atau gunung. Soal nomor 42, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada peta di atas, jarak antara titik B yang berada di Amerika Utara ke titik D yang berada di Afrika adalah ini titik D, ini titik B. Maka jaraknya adalah 90 derajat. Diketahui jarak B ke D itu 90 derajat. 1 derajat garis lintang atau garis bocor sama dengan 111,12 km. Atau dibulatkan jadi 111 km juga boleh. Karena satuannya kilometer, tinggal kalikan saja 90 derajat dengan 111,12 atau dengan 111. Maka hasilnya 9.999 km. Jawaban yang D. Soal nomor 43, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Berdasarkan hasil analisis tersebut, upaya mitigasi struktural yang dapat dikembangkan di kawasan yang berwarna ungu adalah, mitigasi struktural itu lebih ke pembangunan fisik. Kawasan berwarna ungu pada peta menunjukkan daerah yang sangat rentan terhadap gerakan tanah atau tanah longsor. Oleh karena itu, upaya mitigasi struktural yang tepat adalah tindakan yang secara fisik atau mitigasi secara fisik, upaya melalui pembangunan untuk memperkuat struktur tanah atau lingkungan untuk mengurangi risiko tanah longsor. Nah, jawaban yang tepat untuk 43 adalah yang A, yaitu pembangunan gabion di setiap wilayah yang berpotensi terdampak. Gabion itu keranjang berisi batu yang dapat digunakan untuk menstabilkan lereng. Nah, jawaban B, jawaban C, jawaban D itu bukan merupakan mitigasi struktural. Soal nomor 44, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan peta kontur. Dari peta di atas dengan skala 1:20.000, berapa gradien kemiringan sungai Long Creek dari titik X ke titik Y yang berjarak 1,25 cm. Nah, untuk menghitung persentase kemiringan lereng peta kontur, kemiringan lereng sama dengan beda jarak titik X dan titik Y dibagi dengan jarak sebenarnya dikali 100. Nah, langkah-langkah perhitungannya terlebih dahulu kita menghitung jarak sebenarnya. Skala peta itu 1:20.000, jarak pada peta 1,25 cm. Maka jarak sebenarnya 1,25 cm dikali 20.000 sama dengan 25.000. Nah, karena 25.000 ini cm, sedangkan jarak sebenarnya itu satuannya adalah meter, maka kita rubah menjadi meter sehingga 25.000 cm sama dengan 250 meter. Nah, selanjutnya kita hitung perbedaan ketinggian. Perhatikan secara horizontal perbedaan ketinggian kontur adalah 50 meter. Dari 250 ke 300 itu jaraknya 50 meter. Nah, peta kontur ini dia melewati 5 garis kontur. Dari 250 ke 300 dia melewati 5 garis kontur. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini 260, 270, 280, 290, 300. Maka setiap satu garis kontur ketinggiannya adalah 10.
Berarti jarak XKY itu 10. Jarak sebenarnya tadi 250 meter. Maka kemiringan lereng 10 itu beda jarak titik X dan Y. 250 itu jarak sebenarnya dikali dengan 100% sama dengan 4%. Maka nomor 44 jawabannya yang C. Soal nomor 45, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Apabila kita tarik garis melintang dari titik A di Aurora Hill menuju titik B di Holland Hill, seperti gambar pada peta topografi di atas, manakah yang tepat menunjukkan profil melintang yang terbentuk? Untuk memahami profil melintang antara titik A, Aurora Hill, dan titik B, Holland Hill, kita melihat bahwa titik A, titik Aurora Hill, berada pada ketinggian 533 meter. Sedangkan titik B, Holland Hill, itu berada pada ketinggian 550 meter. Nah, langkah-langkah menentukan profil melintang itu kita mulai dari ketinggian 533 meter di Aurora Hill, kemudian turun melewati lembah yang terletak di antara Aurora Hill dan Holland Hill. Nah, kemudian dia naik kembali menuju ketinggian 550 meter di Holland Hill. Yang gambar A itu menunjukkan penurunan yang signifikan, kemudian kenaikan kembali. Sedangkan yang B itu menunjukkan dua bukit dengan lembah dangkal di antaranya. Yang C itu menunjukkan profil yang lebih rumit dengan bukit tinggi di tengah, dan D itu menunjukkan profil yang lebih datar dengan satu bukit besar tanpa perubahan signifikan lainnya. Mari kita lihat kembali gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, maka jawaban yang tepat untuk nomor 45 adalah yang A. Karena gambar A itu lebih tepat karena menunjukkan penurunan yang signifikan di tengah. Kemudian naik kembali yang sesuai dengan kontur topografi yang ada pada gambar. Gambar yang B itu tidak tepat karena lembah yang ditunjukkan terlalu dangkal, tidak sesuai dengan lembah yang ada dalam peta topografi. Soal nomor 46, diketahui koordinat titik X adalah min 50,50 meter dan koordinat titik Y adalah 50, min 50 meter. Maka azimut XY dan YX adalah. Nah, diketahui titik X itu min 50,50, titik Y 50, min 50. Untuk menghitung azimut XY dan YX untuk XY dari titik X ke Y, maka delta X sama dengan 50 dikurang min 50 sama dengan 100. Nah, jadi kita cari deltanya terlebih dahulu. Maka delta X, X-nya tadi kan min 50,50. Kalau kita misalkan ini X1, ini X2, maka delta X sama dengan 100. 50 dikurang min 50 itu positif 100. Selanjutnya kita cari delta Y. Delta Y itu 50, min 50. Maka delta Y sama dengan min 100. Nah, azimut selanjutnya kita gunakan rumus artan atau artan tangen, yaitu fungsi kebalikan dari fungsi tangen. Nah, maka artangen sama dengan delta Y dibagi dengan delta X sama dengan min 1. Delta Y itu min 100, delta X itu 100. Min 100 bagi 100 sama dengan min 1. Nah, satu artan itu sama dengan 45 derajat. Karena azimut diukur searah jarum jam dari utara, maka satu putaran sama dengan 360. Nah, kita kurangkan 360 kurang 45 derajat sama dengan 315. Maka azimut XY 315 derajat. Nah, selanjutnya kita menghitung azimut dari titik Y ke titik X, yaitu YX. Azimut YX adalah arah berlawanan dari XY. Untuk mendapatkan azimut arah berlawanan, kita kurangi dengan 180 derajat dari azimut XY. Maka 315 dikurang dengan 180 sama dengan 135. Maka jawabannya adalah yang D.
Soal nomor 47, perhatikan gambar di bawah ini yang menunjukkan sejarah perkembangan kota Bogata dari tahun ke tahun hingga 2016. Perkembangan kota Bogata terlihat mengarah ke timur. Faktor kunci yang berpengaruh terhadap perkembangan kota Bogata tersebut adalah, dari gambar tersebut kita bisa melihat perkembangan kota Bogata yang mengarah ke timur. Faktor-faktor yang mempengaruhi arah perkembangan ini meliputi keempat faktor ini. Nah, dari empat faktor ini, mana faktor yang paling dominan atau faktor yang paling besar mempengaruhinya? Nah, kita perhatikan Bogata itu terletak di dataran tinggi dan di sekitarnya terdapat banyak pegunungan. Pembangunan ke arah timur itu mungkin lebih memungkinkan untuk mengatasi tantangan topografi yang lebih kompleks di bagian barat. Makanya perkembangan kota Bogata itu lebih cenderung ke timur karena di bagian barat itu dia dekat dengan pegunungan. Maka jawaban 47 topografi yang berbukit serta pegunungan. 48. Perhatikan informasi geografis di bawah ini dengan seksama yang menunjukkan kondisi lalu lintas di kota Paris, Prancis. Warna merah menunjukkan situasi kemacetan lalu lintas. Perencanaan yang tepat dilakukan oleh kota Paris adalah, untuk soal nomor 48, jawabannya adalah transit. Nah, transit itu berarti kan naik kendaraan umum. Karena di kota Paris ini atau Prancis itu macet daerahnya lalu lintasnya. Maka solusinya adalah dengan beralih pada transportasi umum. Pembangunan yang berorientasi transit itu mengacu pada desain kota yang memprioritaskan sistem transportasi umum yang efisien, seperti kereta api, bus, dan transportasi berkelanjutan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi dan mengurangi kemacetan serta polusi udara yang dihasilkan. Nah, sementara pilihan A itu pembangunan kota sektoral, yang B itu pembangunan kota yang berpusat pada poros, dan D itu pembangunan kota yang monosentris, mungkin tidak seefektif jawaban yang C. Maka yang paling efektif adalah yang C, Transit Oriented Development. Soal nomor 49, perhatikan gambar di bawah ini. Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam SIG, diperlukan sebuah teknik, yaitu teknik memproyeksikan sebuah peta. Jenis proyeksi yang sesuai dengan gambar di atas adalah, nah kalau kita perhatikan objeknya, ini adalah garis yang terpotong-potong. Nah, kalau dia terpotong-potong, maka sistem proyeksinya homolosin. Nah, proyeksi peta dibutuhkan untuk memindahkan bentuk bumi yang bulat ke bidang datar pada peta. Gambar pada soal menunjukkan proyeksi peta yang terpotong-potong untuk mengurangi distorsi yang merupakan ciri khas dari proyeksi homolosin. Nah, proyeksi ini dikenal sebagai proyeksi terganggu yang memotong peta di beberapa tempat untuk mengurangi distorsi pada bentuk dan ukuran wilayah daratan. Hasilnya adalah peta dengan distorsi yang sangat kecil di daratan dan celah yang besar di lautan. Maka jawaban yang benar adalah yang D, karena dia di sini objeknya terpotong. Kalau terpotong dia sistem proyeksi homolosin. Soal nomor 50, soal yang terakhir. Di dalam ilmu geografi kebudayaan dilihat dari sudut pandang keruangan. Salah satu aspek yang dipelajari adalah aspek persebaran kebudayaan antar ruang. Salah satu bentuk difusi keruangan tersebut ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Salah satu contoh dari bentuk difusi yang sesuai dengan gambar di atas adalah, nah gambar ini difusi apa? Nah, ini merupakan difusi kontak. Difusi kontagius atau kontak itu penyebaran cepat dari satu orang ke orang lain dalam jarak dekat. Mirip dengan penyebaran penyakit atau informasi dalam komunitas. Misalnya penyebaran virus COVID-19. Nah, karena ini merupakan gambar atau contoh dari difusi kontak, maka jawabannya adalah penyebaran virus COVID-19 ke seluruh dunia. Untuk lebih jelasnya, ini dapat dilihat. Ini merupakan contoh dari difusi kontak. Kalau ini hierarki.